Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titik Novitasari dengan NIM K43198083 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Limnocharis flava. Nah, Limnocharis flava merupakan tumbuhan hidrofit. Tumbuh di daerah yang berair seperti sawah maupun rawa-rawa. Nah, di sini kita akan membahas mengenai anatomi sel dan jaringan pada saat beradaptasi. Yang pertama ada akar. Nah, pada akar ini juga ada jaringan secara umumnya, yaitu ada epidermis akar. Nah, epidermis di sini bernama rhizodermis. Lalu ada korteks, endodermis, dan stele. Nah, lapisan rhizodermis ini terdiri dari sel-sel parenkim yang bentuknya itu tidak beraturan. Jadi bisa diperhatikan yang A ini merupakan rhizodermis, jadi letaknya itu di paling luar dan bentuknya ini tidak beraturan. Lalu korteks. Nah, korteksnya itu lebar dan memiliki ruang antar sel. Bisa diperhatikan yang C ini merupakan korteks. Dia itu bentuknya lebar-lebar dan punya ruang antar sel. Sel parenkim penyusun korteks itu tidak beraturan ya tadi, mengandung kloroplas. Nah, ruang antar sel pada korteks merupakan aerenkim. Ya, jadi yang B ini merupakan ruang antar sel ya yang terlihat lebih lebar. Nah, di sini di dalamnya ini ada aerenkim karena Limnocharis kan hidupnya di air, jadi ada jaringan udaranya yang membedakan dengan tanaman lain. Nah, masih di akar. Nah, korteksnya itu membentuk lapisan endodermis. Ini ya, bisa diperhatikan yang D ini merupakan endodermis. Dia itu mengelilingi, bentuknya lingkaran ini ya. Dia itu memisahkan antara korteks yang ada di luar ini dengan stele yang ada di dalam ini. Nah, endodermis ini susunan selnya itu biasanya selapis dan rapat. Lalu ada xilem. Nah, xilemnya ini terdiri dari metaxilem dan protoxilem. Bisa diperhatikan yang F yang di dalam ini merupakan metaxilem. Lalu protoxilemnya itu yang di luar ini yang mengelilingi. Nah, di luar protoxilem ini ada phloem. Jadi yang di luar ini ya. Nah, di sini ada phloem. Nah, protoxilemnya itu termasuk polyarch, artinya jumlahnya itu banyak. Selanjutnya kita ke batang. Nah, pada batang juga kita belajar jaringan secara umumnya ya. Ada epidermis yang tersusun atas lapis sel rapat dan bentuknya itu tidak beraturan. Lalu dinding luar epidermis pada Limnocharis itu tidak mengalami penebalan dari zat kutin karena kutikulanya sangat tipis. Jadi kan Limnocharis itu tumbuhan yang hidup di air, sehingga harus melakukan transpirasi atau laju transpirasinya itu cukup tinggi, sehingga kutikulanya tipis. Kalau kutikulanya tebal itu bisa menutupi stomata, sehingga bisa menyulitkan proses transpirasinya. Nah, korteksnya ini terdiri dari parenkim yang mengandung pati dan kloroplas. Nah, di batang itu ada lakuna. Lakunanya ini mendominasi batang. Apa sih lakuna itu? Nah, bisa diperhatikan ya, yang besar-besar lebar-lebar ini adalah lakuna. Lakuna ini berisi aerenkim atau udara. Nah, antara lakuna satu dengan lakuna lain itu dipisahkan oleh diafragma. Jadi yang memisahkan ini adalah diafragma. Nah, diafragmanya ini terdiri dari selapis sel parenkim. Nah, ukuran lakuna ini paling besar itu ada di batang bagian tengah. Jadi pada batang bagian tengah Limnocharis itu sel lakunanya ini besar-besar, lebar-lebar. Tapi jumlah lakuna yang paling banyak itu ada di batang yang dekat dengan akar. Jadi yang
semakin mendekati akar itu lakunanya semakin banyak ya. Nah, lakuna ini merupakan bentuk adaptasi juga ya, karena kan tidak semua tumbuhan memiliki lakuna. Lalu lakuna ini juga isinya udara yang dimiliki oleh tumbuhan yang hidup di air. Selanjutnya masih batang ya. Nah, di batang tadi kan ada jaringan aerenkim. Ini yang lebih jelasnya lagi. Lakunanya itu terlihat besar sekali. Aerenkim itu apa sih? Nah, aerenkim itu merupakan ruang gas yang bersambung. Jadi antara satu dengan yang lainnya bersambung, hanya dibatasi oleh diafragma tadi. Tipe aerenkim pada Limnocharis itu adalah honeycomb aerenkima. Fungsi aerenkim itu apa? Menyediakan jalur untuk transportasi oksigen dari cabang hingga akar. Jadi oksigennya itu agar bisa bertransportasi dari cabang-cabang ke akarnya sampai ke akar. Karena kan akarnya di dalam air, jadi harus ada jalur yang mentransportasikan oksigen. Nah, jalurnya tadi adalah aerenkim. Selanjutnya kita masuk ke daun. Nah, pada daun kita juga belajar dulu jaringan umumnya ya. Ada epidermis, biasa ya epidermis ada di bagian paling luar, ada di atas dan juga di bawah. Lalu ada mesofil, jaringan pengangkut dan jaringan penguat. Nah, sel epidermis seperti tadi ya, selapis sel tidak beraturan bentuknya dan tersusun rapat. Mesofilnya ada dua, parenkim palisade dan parenkim spons. Parenkim palisade itu seperti pada umumnya ya, yang bentuknya itu tegak lurus, lalu susunannya rapat dan hanya selapis. Sedangkan yang berbeda itu pada parenkim sponsnya. Parenkim sponsnya itu berbentuk lobus yang berongga. Nah, di sini ya yang membedakan dengan tanaman lain. Rongga pada spons itu merupakan rongga udara. Tadi ya yang untuk menyalurkan oksigen. Jadi kan oksigen disalurkan lewat aerenkim dari daun ke batang sehingga sampai ke akar. Nah, ini ya yang C ini merupakan sponsnya, jaringan spons. Nah, di daun itu ada berkas pembuluh tentunya. Ada xilem dan phloem. Ya, D ini merupakan berkas pembuluh. Nah, berkas pembuluh pada Limnocharis ini dikelilingi oleh seludang pembuluh. Jadi yang di luar ini merupakan seludang pembuluh. Lalu sel phloem itu ukurannya lebih kecil daripada xilem. Lalu phloemnya itu tersebar di bawah xilem. Nah, selanjutnya adalah stomata. Nah, stomatanya itu ada di sisi atas maupun bawah permukaan daun. Karena kan tanaman yang hidup di air, jadi harus banyak-banyak melakukan transpirasi, sehingga di kedua permukaan daun ada stomata, sehingga dikategorikan sebagai Amphistomataus. Jenis stomatanya yaitu parasitik, yaitu stoma atau lubangnya ya yang ada di tengah ini stoma itu didampingi oleh satu atau lebih sel tetangga. Jadi di luar ini ada sel tetangga yang jumlahnya itu satu atau lebih. Letaknya itu sejajar dengan stoma. Lalu pada daun itu memiliki kutikula yang tipis. Tadi ya sama seperti sebelumnya, kutikulanya itu tipis untuk memudahkan transpirasi. Lanjut adaptasi dari Limnocharis flava. Nah, pada saat berada dalam genangan atau terendam air, Limnocharis flava ini akan menumbuhkan akar adventif. Jadi akar adventifnya itu tumbuh ke atas. Nah, akar adventif ini berasal dari korteks primer, bukan dari meristem sekunder.
Lalu pada saat kondisi airnya itu mulai rendah, sehingga daunnya itu ditumbuhkan tidak terlalu lebar. Jadi daunnya itu tidak terlalu luas, lebih menciut. Nah, pengurangan luas daun ini tujuannya untuk mengurangi kehilangan air yang berlebih melalui transpirasi tadi ya. Selain itu, selain menciutkan daunnya, pada saat kekurangan air, kerapatan klorofil itu akan lebih tinggi. Tujuannya untuk meningkatkan laju fotosintesis. Limnocaris flava itu kesulitan bertahan pada kondisi yang kering. Limnocaris flava itu terbiasa ya pada lingkungan atau tanah yang tergenang air maupun tanah yang sudah jenuh dengan air. Dia itu terbiasa dan mampu bertahan, tetapi tidak bertahan pada tanah yang kering. Kesulitan bertahan yang pada tanah atau lingkungan yang kering. Nah, ini merupakan sumber-sumber yang saya gunakan untuk PPT kali ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.